Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini boleh berjumpa, terhubung melalui resapi, renungan singkat pemelihara iman. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Lukas pasal 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Saudara-saudara, dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ayat yang kita baca itu ada dalam sebuah perikop yang diberi judul Ucapan Syukur dan Bahagia. Kita mengingat benar bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, memang mengajarkan salah satu hal penting dalam isi ajaran, bahkan yang diteladankan dalam hidupnya, adalah hidup bersyukur dan hati yang gembira. Sekali lagi, hidup yang bersyukur dan hati yang gembira. Yesus sendiri mengalaminya dan menyampaikannya kepada para murid, kepada kita sekalian selaku umat yang dikasihinya. Hidup bersyukur dan hati yang gembira. Saudara-saudara, mengapa Yesus itu bersyukur? Mengapa Yesus itu hatinya gembira? Dalam konteks bacaan kita, saudara-saudara, kita semua tahu ada beberapa hal yang terkait dengan alasan mengapa saat itu Yesus bersyukur dan ia bergembira. Yang pertama kita tahu dalam narasinya, saudara-saudara, kisah kita ini ada seusai 70 murid yang diutus Yesus itu kembali. Jadi kegembiraan, syukur yang terjadi dan dialami oleh Yesus adalah karena perutusan kepada 70 murid itu, sekarang murid-muridnya itu kembali. Jadi kembalinya para murid itu sudah membuat Yesus itu bersyukur dan bergembira. Lebih dari itu, karena menurut catatan Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara-saudara, 70 murid yang kembali kepada Yesus itu dari perutusan mereka adalah 70 murid yang disaksikan mereka pulang dengan gembira. Kita membayangkan bagaimana tidak gembira jika guru mengutus murid-muridnya dan kini murid-muridnya itu kembali dan kembali dalam kegembiraan. Nah, mengapa para murid itu kembali dalam kegembiraan? Di sana dikatakan dalam ayat 17 Lukas 10, para murid itu gembira karena mereka berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Itu yang disampaikan oleh para murid. Jadi setan-setan itu takluk kepada para murid demi nama Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudara, kerajaan Allah itu dinyatakan dalam dan melalui karya perutusan, karya pelayanan murid-murid Kristus. Otoritas kekuasaan Kristus Yesus yang memang mengatasi, melampaui semua roh, setan-setan itu dinyatakan oleh para murid. Bukan karena para murid setan-setan itu takluk, tetapi dalam nama Yesus setan-setan itu takluk. Saudara-saudara, dalam hal ini kita belajar sesungguhnya bukan karena peristiwa spektakulernya sesungguhnya yang membuat Yesus itu bersyukur dan bergembira. Tetapi karena apa yang terjadi dalam kehidupan ini dilihat dalam perspektif kebaikan-kebaikan Sang Bapa,
kebaikan Allah. Jadi pengalaman keseharian, muridnya kembali, itu sudah membuat Yesus gembira. Murid-muridnya datang dengan kegembiraan, itu membuat Yesus bersyukur dan gembira. Murid-muridnya berkata bahwa setan-setan itu takluk dalam nama Yesus. Yesus bersyukur dan bergembira. Saya ingin mengatakan begini, selalu ada dalam keseharian ini alasan untuk kita dapat bersyukur. Selama kita membuka diri untuk melihat Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan ini. Melalui pengalaman sehari-hari kita, selalu ada alasan untuk bersyukur. Selama kita mau melihat apa yang ada di tangan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan melihat apa yang tidak ada di tangan. Sekali lagi, selama kita melihat apa yang ada di tangan, selama kita memberikan perhatian, mencermati apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita pasti akan selalu dapat menemukan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang menjadi alasan kita untuk dapat bersyukur dan bergembira. Syukur dan gembira adalah paket yang membuat kita itu kuat dalam menjalani hidup. Sekalipun kita sedang berada di dalam situasi pandemi. Saudara-saudara, mari kita sungguh perhatikan, hitung berkat dalam hari-hari kehidupan kita, dalam segala keadaan kita. Agar dengan demikian kita mendapati kekuatan untuk selalu bersyukur dan selalu bergembira. Karena itu rahasia untuk kita kuat, semangat, dan menjalani kehidupan ini dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar seperti-Mu ya Yesus, yang bersyukur, yang bergembira menjalani kehidupan ini oleh peristiwa keseharian yang terjadi. Sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami karena karya Roh Kudus. Dalam Kristus yang mengasihi kami berdoa. Amin.